Pemirsa teater BBRWS, inilah Terjerat Cinta selebgram bagian ke-12. Di hari berikutnya Ellen mendapatkan pesan singkat, pesan untuk undangan bertemu Hendrik dan Prita di taman kota. Dokter Ellen, sapa Prita. Ellen. Begitu Hendrik menyambut kedatangan Ellen. Kalian sudah lama menunggu, tanya Ellen. Ya, sudah sejenak kami berada di sini, jawab Hendrik. Terima kasih Ellen, kau sudah bersedia datang, kata Hendrik lagi. Ada apa ya? Kelihatannya penting sekali kalian mengundang aku ke sini, tanya Ellen kemudian. Silahkan duduk. Hendrik memberi isyarat kepada Ellen untuk duduk bersama mereka. Mungkin penting, mungkin juga tidak penting buatmu, kata Prita malu-malu, tapi matanya kelihatan berbinar bahagia. Kemudian terdengar suara Hendrik. Bagaimanapun, kebaikanmu tidak akan pernah kulupakan Ellen. Kamu pernah memberi pertolongan sangat berharga kepadaku saat aku menganggur. Kau memberiku pekerjaan untuk membantumu di klinikmu. Sudahlah, jangan kau ungkit. Terus terang aku semakin penasaran apa sih yang ingin kalian sampaikan ini, tanya Ellen seperti tidak sabar. Kemudian Hendrik berbicara pelan-pelan. Apakah Bonnie tak pernah bercerita padamu tentang rencana kami berdua selama ini, tanya Hendrik. Prita justru terlihat tersipu malu, tampak ikut berbinar. Kalian ingin menikah, itu rencana kalian dulu kan? Tebak Ellen. Hendrik tersenyum lega. Benar, jawab Hendrik. Sementara itu Prita menganggukkan kepala pelan. Alhamdulillah, aku ikut senang. Ngomong-ngomong, siapa saja yang sudah diberitahu, tanya Ellen kemudian. Roman dan Vanessa sudah tahu. Aku memberitahu kemarin. Ellen mengangguk-angguk. Aku sempat menelpon Bonnie tadi pagi, kata Hendrik. Apa dia belum bilang ke kamu? Lanjut Hendrik kemudian. Dia cuma bilang ada temannya yang ingin menikah. Tidak kuduga kalau itu kalian, kata Ellen dengan takjub. Ellen menyalami dua muda-mudi itu bergantian memberi selamat. Suatu saat Prita sempat mengalihkan pandangan saat Ellen menatap dengan senyum bahagia kepadanya. Kau seperti gelisah, tanya Ellen kepada Prita. Bukan gelisah, kata Prita ragu-ragu. Aku kali di depanmu. Begitu kata Prita. Tentu saja Ellen menjadi keheranan dengan sikap Prita. Loh, malu kenapa? Tanya Ellen tidak mengerti. Hendrik mendengarkan saja percakapan dua perempuan itu. Kamu ini gadis baik hati, jujur dan juga pintar. Sedangkan aku, Prita seperti mengeluh. Aku hanya cewek yang memalukan. Sambil berkata begitu, Prita menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya, menunduk. Jangan bicara begitu, jangan pula terlalu memuji aku. Tiap orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan, ujar Ellen kemudian. Hendrik merangkul dan menenangkan kekasihnya. Terdengar suara Hendrik. Apakah Bonnie belum pernah cerita padamu tentang hubungan Prita dan seorang pemuda kakak dari karyawan Lake Island Cafe, tanya Hendrik dengan keprihatinan. Bonnie orangnya tidak banyak bicara, tak pernah cerita apa-apa padaku, kata Ellen. Tapi aku mendengar cerita itu dari Audi, kata Ellen kemudian. Terdengar suara Hendrik. Begini Ellen, cerita yang disampaikan Audi itu memang benar adanya, kata Hendrik.
seperti menunggu reaksi Ellen padanya dan juga pada Prita. Ternyata sikap Ellen tidak berubah, tetap hangat dan ramah kepada mereka berdua. Dalam hati Ellen tahu bahwa Hendrik hendak menceritakan masa lalu Prita bersama pemuda bersama Alex. Kemudian Ellen mengomentari, semua orang punya masa lalu, kata Ellen pelan. Kemudian disambut oleh Hendrik. Ya, dan kami berdua bertekad untuk bersama memperbaiki semuanya. Ingin menciptakan hidup yang lebih baik, kata Hendrik. Prita, kau mesti bersyukur punya calon suami seperti Hendrik, kata Ellen sungguh. Prita tersenyum dan mengangguk. Prita mengeluarkan makanan dan minuman yang sedari tadi ia bawa dan belum sempat disajikan kepada Ellen. Siang itu di sebuah sudut taman kota, mereka ngobrol sambil makan dan minum. Matahari kota Bandung bersinar hangat. Aku dengar Susan sakit, apa benar? Waktu itu sempat dia kehujanan waktu pergi bersamaku, begitu cerita Hendrik. Kemudian lanjutnya, saat aku antar ke apartemennya, Butika ibunya langsung menanyai Susan ini dan itu yang ternyata semuanya sudah terbongkar. Mungkin dia agak shock dan jatuh sakit, begitu cerita Hendrik. Dokter Ellen, tolong kau periksa kesehatannya, pinta Prita pada Ellen. Iya, nanti sore aku akan ke sana bersama Odi, jawab Ellen cepat. Jadi sekarang Susan di apartemennya sendirian? Hendrik seperti cemas. Tidak, di sana ada Butika dan juga Marco, kata Ellen menenangkan. Prita menjadi terkejut. Marco, begitu mendengar nama pria itu. Iya, jawab Ellen. Lanjutnya, dia merasa iba dengan keadaan Susan saat ini. Selama ini Susan merasa tertekan dengan perjodohan mereka. Mungkin karena merasa ikut terlibat. Ia menjadi iba dan menunggu Susan sekarang. Sampai Susan sehat, begitu tekadnya, kata Ellen menceritakan. Ketika mendengar Susan yang sedang tidak sehat, Prita dan Hendrik agak lama terdiam. Mereka ikut bersedih. Oh ya, Prita, Boni menitipkan satu pesan yang harus kusampaikan padamu. Ini seperti cerita tentang penyediakan Boni selama ini. Maksud Boni supaya kau tidak salah paham, kata Ellen kemudian. Soal apa? Tanya Prita. Bukankah kau heran tentang orang yang melunasi hutangmu pada kita selama ini? Terdengar suara Hendrik. Ya, memangnya? Tanya Hendrik. Orang itu tidak lain Marco, begitu kata Ellen, berdasarkan apa yang diceritakan oleh Boni. Tentu saja Prita terkejut. Padahal aku sudah menuduhnya telah meneror aku selama ini. Tapi kenapa ia masih saja baik kepadaku, masih saja peduli pada keadaanku? Kenang Prita merasa bersalah. Bagaimana ceritanya bisa begitu? Tanya Hendrik. Begini, Ellen meneruskan ceritanya. Marco telah membayar sisa hutang Prita kepada Regita dengan cara mencicil, yaitu dengan selalu tidak mengambil uang kembali setiap kali makan dan minum di Lake Island Cafe. Mendengar itu, Hendrik dan Prita
apalagi Prita yang selama ini selalu berburuk sangka pada Marco. Di sisi hati yang lain, betapa bangga dan senangnya Prita karena dirinya yang selama ini merasa tidak berharga, merasa kotor, ternyata selama ini ia telah dicintai oleh dua orang pria. Dua orang pria itu sudah mencintainya dengan tulus. Meskipun pada akhirnya ia tak mungkin memilih kedua-duanya. Dan tidak lama lagi, dalam hitungan hari, ia akan menikah dengan Hendrik. Nah, pemirsa teater BBBS, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti Terjerat Cinta selengkap pada bagian berikutnya. Terima kasih.